Ini hasil revisi kami. Kelas 12 kimia. Belum presentasi kok revisi. Yang dibimbing oleh Pak Yogurt Bima, disusun oleh Ismail Aisyah Fitri, Hidayat Janasya, Salsabila Safira, Nail Mansiro, Prota Unit, Muhammad Tianongko. Ini data jumlah cucu nenek dari ayah kelas 12 kimia. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi biasa. Yang pertama, menentukan jangkauan. Banyak data sama dengan 32, data terkecil sama dengan 3, data terbesar sama dengan 30. Rumusnya mencari jangkauan data terbesar dikurangi data terkecil sama dengan 30 dikurangi 3 sama dengan 27. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 32 sama dengan 30 bilang banyak data. sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,4 sama dengan 5,02 dibulatkan menjadi 6. Yang ketiga, menentukan panjang kelas atau P. Panjang kelas sama dengan jangkauan kelas dibagi banyak kelas sama dengan 27,6 dibagi 6 sama dengan 4,5 dibulatkan menjadi 5. Yang keempat, menentukan interval kelas. Interval kelas pertama, batas bawah sama dengan data terkecil sama dengan 3. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah panjang min 1 sama dengan batas bawah 3 ditambah 5 min 1 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi interval kelas pertama adalah 3 sampai 7. Interval kelas kedua, batas bawah sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas min 1 sama dengan 8 ditambah 5 min 1 sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 12. 8 tambah 4. Jadi interval kelas kedua adalah 8 sampai 12. Interval kelas 3, batas bawah sama dengan 12 tambah 1 sama dengan 13. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah P sama min 1 sama dengan 13 tambah 5 min 1 sama dengan 13 tambah 4 sama dengan 17. Jadi interval kelas ketiga adalah 13 sampai 17. Dengan cara yang sama diperoleh interval kelas berikutnya. Interval kelas keempat sama dengan 18 sampai 22. Interval kelas kelima sama dengan 23 sampai 27. Interval kelas keenam sama dengan 28 sampai 32. Interval kelas keenam sama dengan 28. Selanjutnya, buat tabel distribusi frekuensi dan memasukkan data acak tersebut ke dalam tabel. Nilai 3 sampai data kelas 3. Data kelas 3. Data kelas pertama 3 sampai 7. Frekuensinya 12. Data kelas kedua 8 sampai 12. Frekuensinya 12. Data ketiga kelas 13. Data kelas interval 3 13 sampai 17.
Frekuensinya 2, data interval kelas keempat 18 sampai 22. Frekuensinya 2, data kelas ke-5 23 sampai 27. Frekuensinya 0, data kelas interval kelas ke-6 28 sampai 32. Frekuensinya 1. Yang kedua, menentukan tabel distribusi frekuensi relatif. Menentukan frekuensi relatif dengan cara rumus frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas interval ke I dibagi jumlah data dikali 100%. Frekuensi relatif kelas pertama, frekuensi relatif sama dengan 15 per 32 dikali 100%, hasilnya 46,875%. Frekuensi relatif kelas kedua, 12 dibagi 32 kali 100% sama dengan 37,5%. Frekuensi relatif kelas ketiga sama dengan 2 per 32 dikali 100% sama dengan 6,25%. Frekuensi relatif kelas keempat sama dengan 2 dibagi 32 dikali 100% sama dengan 6,25%. Frekuensi relatif kelas kelima sama dengan 0 dibagi 32 dikali 100%, hasilnya tetap 0. Frekuensi relatif kelas ke-6 sama dengan 1 per 32 dikali 100% sama dengan 3,125%. Berikutnya dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi relatif sebagai berikut. Ini gambarnya ya. Gambar tabelnya Bu. 3 jumlah cucu nenek frekuensi. Diagramnya. Oh iya, ini diagram di bawah. Berikutnya dimasukkan ke dalam tabel histogram dan poligon. Itu dari 15. Sekarang jumlah cucu dari jumlah cucu nenek. Lihat datanya. Data si beta berapa? Ya ini loh. Oh iya ini. Iya. Oh iya ini. Siapa sih enggak? Nah, kok bagaimana? Terus lanjut. Lanjut. Saya kapan jelaskan. Itu merupakan diagram poligon. So, data yang paling terkecil merupakan 23 sampai 27. Dan yang terbesar adalah 3. Itu ada C-nya itu apa sih? Tipu. Tigo. Pas masuk bilangan. 7 paling 7 sampai 7. 3 sampai 7. Apa mek loro? Pengolahan data. Jumlah cucu pada kelas pertama 3 sampai 7 dalam frekuensi 15, nilai tengahnya 5. Frekuensi dikali nilai tengah 5. Lalu jumlah cucu pada kelas kedua 8 sampai 12 dalam frekuensi 12. Lalu nilai tengahnya 10. Frekuensi paling nilai tengah 990. Lalu jumlah cucu pada kelas ketiga 13 sampai 17 dalam frekuensi 2. Dengan nilai tengah 15. Frekuensi kali nilai tengah 930. Lalu jumlah cucu pada kelas keempat dengan frekuensi 2, nilai tengah 20, frekuensi dikali nilai tengah 90. Jumlah cucu pada kelas
33 sama 27. Dengan frekuensi nilai 0, nilai tengahnya 25. Frekuensi dikali nilai tengah sama dengan 0. Lalu jumlah cucu pada kelas ke-6 sama dengan 8 memberikan 32. Dengan frekuensi 1, nilai tengahnya 30. Frekuensi kali nilai tengah sama dengan 30. Jumlah ini sama dengan 32 dan jumlah frekuensinya 32. Yang pertama, mencari rata-rata atau mayan. Dengan rumus frekuensi kali nilai tengah frekuensi. Jumlah frekuensi kali nilai tengah sama dengan 295 dibagi jumlah frekuensi sama dengan 32. Hasilnya 9,2. Lalu menentukan kelas, lalu menentukan median. Kelas median pertama dilihat dengan rumus n per 2. N itu banyak data sama dengan 32 bagi 2 sama dengan 16. Lalu mencari panjang kelas dan terletak pada kelas 8-12. Lalu mencari panjang kelasnya. Panjang kelasnya terdapat pada kelas 8-12. Lalu mencari L. Batas bawah dikurangi 0,5, batas bawahnya 8, dikurangi 0,5 sama 7,5. Lalu mencari FKME, frekuensi kumulatif median sama dengan 15. Lalu mencari FME sama dengan 12. Dengan rumus mencari median dengan rumus L ditambah 1 per N, 1 per 2N dikurangi FKME per FME kali P. L sama dengan 7,5, setengah N sama dengan 16, FKME sama dengan 15, dan FME sama dengan 12, dan panjangnya sama dengan 5. Lalu 7,5 ditambah 16,15 bagi 12 kali 5 sama dengan 7,9. Kelas modus terletak antara kelas 3 sampai 7. Mencari L yaitu batas bawah dikurangi 0,5, batas bawahnya 3 dikurangi 0,5 sama dengan 2,5. D1 sama dengan 15, D2 15 dikurangi 12 sama dengan 3, panjangnya sama dengan 5. Rumus modus L tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. L-nya 2,5 ditambah D1 nya 15, D1 nya 15 ditambah D2 3 dikali 5, hasilnya 6,6. Kuartil kedua, kuartil yaitu data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Letak kuartil yaitu I dibagi 4 dikali N, banyak data. Jadi 2 bagi 4 dikali 32, hasilnya 16. Pencarian 2, batas bawah dikurangi 0,5 yaitu 8 dikurangi 0,5 sama dengan 7,5. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil kedua sama dengan 15. Frekuensi kuartil kedua sama dengan 12. Dimasukkan ke rumus yaitu Q2 sama dengan L2 ditambah I per 4N dikurangi F Q2 per F Q2 dikali P. Hasilnya 29,5. Hasilnya 7,5. I2 per 4 dikali 32 dikurangi 15 berarti 12 dikali 5, hasilnya 7,9. Kemudian bagian E yakni desil ke-8. Pengertian desil sendiri yakni adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Cara menentukan desil, langkah pertama adalah menentukan letak desil yang mempunyai rumus I bagi 10 tambah N, yang N sendiri adalah banyak data. Karena desil yang dicari
8, maka nilai yang dimasukkan dalam I adalah 8. Kita bagi 10 lalu dikali 32 dan mempunyai hasil 25,6. Lalu kemudian menentukan tepi bawah, yakni dengan rumus batas bawah kurangi 0,5. Frekuensi kumulatif sebelum data ke-8 yakni 12, lalu dengan frekuensi desil ke-8 yakni 12. Mulai masuk rumus, dengan rumus L ditambah I per 10 dikali banyak data dikurangi frekuensi kumulatif desil ke-8 dibagi frekuensi 8 dikali 5. Demikian hasilnya menjadi 26,85. Lalu kita masuk ke persentil. Persentil sendiri yakni adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Sebelum menentukan persentil, kita tentukan kelasnya dulu. Menentukan kelas letak persentil dengan rumus I per 100 dikali banyak data. Karena persentil yang dicari ke 50, kita masukkan nilai 50 dibagi 100 dikali banyak data, yakni 32 sama dengan 16. Lalu L adalah tepi bawah dengan rumus batas bawah dikurangi 0,5 mempunyai hasil 7,5. Langsung masuk ke pencarian persentil ke 50 dengan rumus berikut, cara berikut dan hasil 7,91. Dapat disimpulkan jadi kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa hitungan di atas adalah yang pertama, rata-rata jumlah cucu nenek dari ayah siswa kelas 12 ini adalah 9,2 dengan nilai tengah atau median berada pada angka 7,91 dan nilai yang sering muncul atau modus berada pada angka 6,6. Kuartil kedua 7,91, desil ke-8 26,85 dan persentil ke-50 di angka 7,91. Dari penjelasan yang diberikan dari tadi, apakah ada pertanyaan? Aku mau ngomongin. Oh, katanya presentasi WA lagi. Presentasi WA. Giling. Keluarkan. Loh, kan ada WA-nya. Enggak. Kan bisa lewat HP. Sudah, ada pertanyaan. Ya wes deh. Wes jelas ya. Mana yang ditanyakan? Yuk. Desi lu kalau ngecek apa? Silakan tanya. Hitungnya bisa 7,5 yang ditambah 25,6 sampai itu ya. Itu bisa dijabarkan ada. Hitungnya. Rumus. Kan 7,5 ditambah 25,6 dikurangi 15 per 12 dikali 5. Itu kalau nggak jelas no, tapi itu dijabar no. Jadi gini, perhitungannya ya. Ya. Ini memang yang kami lakukan, bukan yang Anda lakukan ini. Iya. Kami lakukan. 25,6 kurangi 15 dulu. Sama dengan pil. 10,6. Setelah 10,6 dibagi 12. Hasilnya pil. Sulapan dah tadi itu. Abi. Kilo. Itu lo papan tulis. Sumpah betul. Enggak lihat. Api lu titik. Sumpah betul. Nah, kalau misalnya